Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Jenny Olivia Evelina Purba dengan NIM 23040100124. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan atau membawakan materi dan mengupas lebih lanjut mengenai formulir, jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Akuntansi Teknologi dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Ronia Tambunan. Nah, dalam video kali ini aku mencantumkan studi kasus untuk dikupas dengan menggunakan aplikasi dari Sistem Akuntansi Informasi Teknologi yaitu Mayop. Selanjutnya, setelah aku mentutorialkan cara penggunaan Mayop, aku juga mencantumkan jurnal umum untuk dikupas lebih lanjut untuk mencari formulir, jurnal, dan buku besar serta buku pembantunya. Nah, tanpa membuang waktu panjang, stay tune ya guys. Nah, sebelum kita mempelajari studi kasus dan masuk ke dalam studi kasus, kita harus mengetahui apa itu formulir, jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Nah, formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk sebagai dasar mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaan yang lazimnya berbentuk sebuah dokumen atau bukti transaksi. Jadi formulir ini ada dua jenis. Yang pertama itu dokumen sumber dan yang kedua dokumen pendukung. Dokumen sumber ini merupakan dokumen asli di mana memiliki informasi yang akurat dan valid yang dipakai sebagai acuan utama dalam pencatatan jurnal. Sedangkan dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber. Jadi dia penguat dari dokumen sumber ini. Nah, berikut merupakan contoh dari dokumen sumber, ada faktur dan bukti kas masuk. Ada juga bukti kas keluar. Nah, ada juga faktur pembelian, faktur penjualan, itu termasuk dokumen sumber. Kalau dokumen pendukung itu contohnya apa? Laporan pengiriman barang, surat order pembelian itu juga termasuk dalam dokumen pendukung. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal. Apa yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Jurnal ini juga memiliki dua jenis, yang pertama jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum itu apa? Yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus ini digunakan sebagai pembantu jurnal umum yang mana diperuntukkan untuk transaksi tertentu yang sering terjadi atau berulang kali terjadi. Jadi sebenarnya penggunaannya sama jurnal ini dari jenis-jenisnya. Nah, tapi hanya digunakan untuk sesuai kebutuhannya. Nah, untuk studi kasus kali ini saya biasanya menggunakan jurnal umum. Nah, selanjutnya berikut merupakan contoh dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus itu bisa berupa jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, selanjutnya kita setelah mengetahui apa itu jurnal, barulah kita dapat membuat buku besar. Nah, buku besar itu apa? Buku besar itu merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortir atau meringkas informasi yang telah dicatat di dalam jurnal. Jadi untuk mengklasifikasikan jurnal buku-buku seperti kas diatur dalam sebuah tabel hanya yang berisi transaksi kas saja. Nah, itu diatur dalam buku besar. Atau piutang saja atau persediaan aja. Nah, itu mengklasifikasikannya itu menggunakan buku besar. Nah, selanjutnya sedangkan buku pembantu itu apa? Buku pembantu adalah suatu kelompok rekening yang merupakan rincian rekening tertentu dalam buku besar yang dibentuk untuk memudahkan atau mempercepat penyusunan laporan dan neraca saldo. Contoh-contohnya itu apa sih? Contoh dari buku pembantu yang pertama yaitu kartu persediaan barang. Yang kedua bisa berbentuk kartu kepada supplier atau kepada debitur, seperti itu. Nah, setelah kita mengerti dan juga memahami mengenai pengertian dari formulir, jurnal, buku besar, dan buku pembantu, nah selanjutnya apa fungsi sistem akuntansi teknologi dan informasi dalam pencatatan akuntansi? Nah, jawabannya adalah sistem akuntansi berbasis teknologi dan informasi modern seperti yang akan saya praktekkan ini melalui aplikasi Mayop tentunya dirancang untuk mengelola hubungan antara formulir, jurnal, buku besar, dan buku pembantu secara mudah sehingga mempermudah pekerjaan seorang akuntan seperti itu.
Nah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk ke studi kasus. Nah, pada studi kasus pertama ini merupakan formulir dari dokumen sumber bukti pengeluaran kas. Di sini dicantumkan bahwa telah terjadi pembayaran gaji karyawan bulan November. Jadi pembayaran gaji ini bulan November nih. Jadi dia itu kita catat ke jurnal umum merupakan expense payable pada cash in bank, di mana cash kita berkurang dan expense payable itu bertambah. Jadi bertambahnya expense payable itu di debit dan berkurangnya duit kita cash in bank itu di kredit. Nah, untuk pencatatan mayopnya kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kita buka akun ini. Nah, kita sudah bisa melihat dari memo kita bikin pembayaran gaji bulan November. Nah, kita masukin akunnya, itu nomor akunnya yang sudah kita bikin tadi di daftar akun. Sebelum membuat ini kita harus membuat daftar akun dulu di Mayop. Selanjutnya namanya kita cari expense payable, amount-nya itu yaitu total pembayaran gaji yang kita lakukan senilai 3 juta. Nah, ketika kita Ctrl R, maka bunyi jurnalnya adalah cash in bank di kredit dan juga expense payable di debit. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke studi kasus 2. Di sini ada dokumen sumber bukti penerimaan kas. Nah, di sini kita bisa lihat nomor bukti penerimaan kasnya itu yaitu BKM 121 dengan tanggal 3 Desember 2009 diterima dari Guskom Komputer dengan jumlah 34.100 dengan keterangan pelunasan faktur. Jadi ini merupakan Guskom Komputer itu membayar atas utangnya kepada kita. Jadi kita penambah piutang ya. Jadi bunyi akunnya itu jadi cash in bank pada akun receivable senilai 34.100. Nah, kita masukin ke dalam Mayopnya. Kita masukin di customer, kita bikin Guskom Komputer. Ini kita tinggal pilih Guskom Komputer karena kita terlebih dahulu membuat daftar supplier. Kita harus mengisi daftar supplier terlebih dahulu sehingga kita dapat langsung mengklik Guskom Komputer. Lah, langsung kita bikin date-nya 25 bulan 11 2009 ya. Ya, 2009. Lalu amount-nya kita bikin sesuai yang tertera di soal yaitu 34.100. Nah, ketika kita Ctrl R, nah bunyi jurnalnya yaitu payment Guskom Komputer, di mana cash in bank di debit dan akun receivable di kredit. Nah, sama kan dengan jurnal umum tadi, begitu. Selanjutnya bukti transaksi nomor 3, kita lihat di sini ada faktur ya. Ada faktur di mana dengan jumlah 245.300.000, di mana dia ini kita ini menjual barang. Nah, jadi kita masukin ke dalam jurnal. Bunyi jurnal umumnya apa? Bunyi jurnal umumnya akun receivable pada PPN outcome dan sales. Jadi kan di sini udah dijelaskan nih PPN outcome-nya berapa. PPN-nya itu dari yang di soal ini kan ada 14.800 juta ditambah 7.500. Jadi PPN outcome-nya itu 22.300.000. Nah, akun receivable-nya itu semuanya jumlah dari kedua barang yang dibeli ini yaitu 245.300.000. Sedangkan sales itu dari total harga di mana 148 juta ditambah 76 juta. Sales itu sebelum dikenakan PPN. Jadi 223 juta. Nah, kita masukin ke dalam Mayop nih. Kita masukin Mayop, customernya kita isi elektron komputer. Ini kita setelah mengisi daftar customer di Mayop sebelumnya ya. Jadi kita masukin elektron comprise-nya, kita masukin sesuai dengan di fakturnya. Lalu ketika kita Ctrl R, maka bunyi jurnalnya akun receivable 45.300 pada sales 223 juta ditambah 22.300, maka salesnya itu 223 juta tambah PPN, jadi itu senilai sama ya, jadi balance sama-sama 245.300.000. Lalu ini untuk persediaannya, jadi dia kan karena penjualan mempengaruhi persediaan, di mana cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, selanjutnya kita
membuat buku besar dari Mayop juga nih. Jadi pertama kali kita buka menu akun. Pada menu akun situ kita pencet tab menu reports atau laporan. Lalu kita tap juga bagian akun. Nah, di situ ada balance sheet. Kita pencet standard balance sheet. Nah, ketika kita pencet dan kita pencet display, maka berbentuklah seperti ini. Sebelumnya kita bikin dulu tanggalnya, tanggal 31 bulan 12 dan sesuaikan tanggalnya sesuai akhir tahun. Ya kan? Nah, langsung udah kita dapat tuh. Jadi kita bisa melihat di situ. Jadi total asetnya 1.504.739.500 rupiah. Lalu kita bisa lihat juga total liabilitasnya 1.023.537.500 dan seperti itu. Lanjut kita cari buku besar pembantu ya. Jadi buku besar pembantu itu terdiri dari kartu persediaan, buku supplier, dan juga ada customer ledgernya. Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan kartu persediaan yang sudah kita bikin melalui manual atau Excel. Kita bisa lihat di sini. Di situ kita menggunakan metode average. Jadi ketika ada barang masuk, maka itu masuk di in, dan ketika ada barang keluar atau terjual, itu masuk di out. Bisa lihat item registernya atau detailnya seperti ini. Ini merupakan kartu persediaan dengan sistem Mayop. Selanjutnya kita cari buku besar pembantu utang. Nah, kalau manualnya kita bisa bikin nama suppliernya apa, lalu kita bikin pada kolom date, description, post ref, debit, kredit, dan balance. Dimana balance itu ada debit dan kredit. Nah, jadi saldo awalnya itu kita dapat dari mana? Dari soal. Di soal pasti dicantumkan tuh utang sebelumnya dari sumber makmur sebelum tanggal 2009 Mayopnya. Maka kita bisa melihat dari tadi juga dari bagian reports di akun bagian reports. Nah, kita bisa lihat di situ ada debit, kredit. Nah, kita bisa lihat di sini ada namanya juga CV Abadi Jaya, PT Samudra. Nah, begitulah bentuknya. Lalu buku besar pembantu piutang seperti yang utang tadi, tapi nama perusahaannya diganti, dan piutang itu kita dapati dari jurnal penjualan. Nah, seperti tadi elektron komputer, dia kan menjual kepada kita, ya kan? Nah, setelah itu kita masukin saldo awal yang sudah ada di soal, lalu kita masukin penjualannya berapa. Jika kita masuk penjualan, otomatis piutang kita bertambah. Kita tambahkan di debit. Dan ketika ada retur penjualan, berarti kan piutang kita berkurang tuh, karena dia udah mengembalikan barang yang tidak dibutuhkannya. Berarti kita masukin di debit, tapi kita kurangkan dengan yang nominal atasnya. Nah, kalau untuk Mayopnya, sistem Mayopnya kita bisa lihat sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita tinggal pencet akun pada report. Nah, nanti langsung kita cari bagian customer ledger. Nah, kita bisa lihat di situ sudah langsung tersusun. Nah, jadi seperti itu. Mayop itu membantu kita dalam pencatatan akuntansi lebih mudah, karena kita tidak perlu kita hanya perlu memasukkan saja. Ya, emang harus lebih teliti agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi ya itu, Mayop ini digunakan untuk membantu kita dalam penggunaan pencatatan akuntansi oleh para akuntan. Jadi Mayop ini sangat membantu sebenarnya. Tetapi harus teliti pula, bila ada salah satu yang salah maka pasti akan salah semua, seperti kita mencatat manual tentunya. Nah, sekian dari saya, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton dan dapat memudahkan dalam penggunaan Mayop atau sistem aplikasi akuntansi dan teknologi tentunya. Terima kasih.